Kemudian ayat tentang dalil Al-Quran tentang pernikahan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, pengertian nikah. Menurut etimologis atau menurut bahasa, nikah artinya berkumpul atau mengumpulkan. Secara terminologis, akad yang menghalalkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syara atau syariat Islam. Adapun akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Adapun tujuan nikah, yang pertama merasa tentram, kemudian menumbuhkan rasa cinta, yang ketiga penyaluran naluri secara halal, yang keempat mendapatkan kebahagiaan hidup, dan yang lainnya mungkin untuk mendapatkan keturunan yang halal. Yang selanjutnya, hukum nikah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama wajib, mampu lahir batin, dan beresiko zina jika tidak menikah. Nah, itu hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah, mampu lahir batin, tidak beresiko zina. Nah, itu sunnah hukumnya untuk melakukan pernikahan. Adapun mubah, tidak mampu lahir batin tetapi istri rela untuk dinikahi. Ya, mungkin suaminya itu belum mampu atau belum ada rezeki untuk menghalalkan istri tersebut. Yang selanjutnya makruh, laki-laki tidak mampu lahir batin, dia belum bisa menafkahi seorang istri, dan kemudian istri tidak rela. Nah, kemudian istri itu menjadi menyesal menikahi seseorang lelaki tersebut. Nah, itu hukumnya makruh dalam pernikahan tersebut. Nah, yang terakhir itu haram. Dia tidak mampu lahir batin untuk seseorang istri itu dinafkahi atau apa, dan si istri itu disakiti, dia memiliki niat buruk dalam pernikahan tersebut, maka hukumnya haram melakukan pernikahan itu. Nah, berikutnya memilih pasangan merujuk kepada hadis Nabi. Pilihlah wanita yang agamanya bagus, kemudian nasabnya atau keturunan, hartanya, dan yang terakhir kecantikannya. Nah, yang pertama asas. Maksudnya di sini harus memiliki kualitas agama yang bagus. Artinya kita harus sekupu yang sesama agama dalam memilih pasangan. Nah, secara manusiawi kita memilih pasangan itu tentang keturunannya. Anak siapa ini dia? Dan bagaimana nasabnya ke atasnya bapak ibunya. Kemudian kecantikannya dan hartanya. Nah, secara taktis kita harus memilih tentang kesuburannya, kesetaraan, kesehatan. Secara globalnya itu tentang ilmu, budaya, status, harta, lifestyle. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, mahram itu atau muhrim dibagi menjadi 2, yang selamanya, ada juga yang sementara. Yang selamanya boleh terlihat aurat kecil,
boleh bersentuhan, boleh berkholwat, boleh berpergian. Yang selanjutnya, mahram selamanya itu ada dari segi nasab, terus pernikahan dan juga penyusuan. Nah, kemudian rukun nikah, yaitu ada wali, 2 saksi, ijab qabul, calon suami dan juga calon istri. Nah, adapun syarat wali yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka atau tidak dipaksa. Nah, berikutnya tambahan wali dari mazhab Imam Syafi'i yaitu laki-laki, tidak terpaksa, tidak sedang ihram, tidak cacat penglihatannya. Berikutnya sunnah nikah. Tidak berpoligami, di bulan Syawal, akadnya di masjid, hari Jumat, melihat calon, penyebutan mahar dan waktu pelunasan, kemudian khutbah sebelum akad, diumumkan atau undangan makanan, doa dan tahniyah atau ucapan selamat, kemudian doa suami untuk istri. Berikutnya mahar atau mas kawin. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar atau mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan teknik pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang RI nomor 174 pasal 2 dan PP nomor 975 tentang pencatatan perkawinan. Terus Undang-Undang tentang akad nikah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 pasal 12. Berikutnya ucapan akad yang ketika mengucapkannya itu wali atau hakim, yaitu ankah tuka wa zawajtuka mahtubataka Fulan binti Fulan alal mahri madzkurin, yang dalam bahasa Indonesianya, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu Fulan putri binti Fulan dengan mahar tersebut yang diucapkan tadi. Nah, kalau yang menikahkan orang tua sendiri atau ayah kandung, yaitu bunyinya ankah tuka wa zawajtuka mahtubatika binti Fulan alal mahri madzkur. Ya, Indonesianya, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku, sebut nama pengantin putri tersebut dengan mahar tersebut. Yang kemudian jawaban mempelai pria dalam bahasa Arab yaitu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri naqdan. Yang dalam bahasa Indonesianya, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar disebutkan maharnya tunai atau sah. Yang kemudian saksi nikah, tujuannya adanya saksi nikah yaitu supaya akad nikah diketahui oleh umum dan tidak bersifat rahasia, sebab akad nikah yang dirahasiakan dapat menimbulkan fitnah. Kedua, akan mudah timbul pengakuan bahwa mereka sudah menikah. Adapun syarat-syarat saksi, yang pertama baligh, berakal sehat, merdeka, mampu mendengar, melihat dan berbicara dengan baik. 2 orang laki-laki, tidak boleh diganti dengan wanita. Kemudian adil, bukan fasik, boleh keluarga dekat, bukan orang yang sekaligus bertindak sebagai wali. Yang kemudian halangan nikah melakukan pernikahan antara laki-laki dan wanita ada 2 macam. Yang pertama, 1 halangan selamanya karena hubungan darah, hubungan persusuan dan hubungan li'an. Yang kedua, halangan sementara karena wanita yang masih bersuami dalam masa iddah, laki-laki yang masih memiliki 4 istri, muhrim sementara, ditalak 3 sedang ihram, beda agama, perjinahan, budak, dan karena sakit keras. Itu halangan nikah. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Persamaan derajat tanggung jawab, suami dan istri mempunyai derajat yang sama, hak dan kedudukan yang seimbang. Suami dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Pembagian tugas sesuai dengan kodrat masing-masing antara suami dan istri. Itulah hak dan kewajiban suami istri. Kemudian, hak bersama suami istri. Yang pertama, hak bergaul sebagai suami istri.
hak muasyarah bil ma'ruf, hak menisobkan anak kepada suami, hak saling mewarisi, hak kewajiban mengasuh anak. Berikut kewajiban istri, patuh dan berbakti kepada suami. Jika istri membangkang, maka suami berhak menasihati, tidak menegur istri dan pisah tempat tidur, meninggalkan sendirian di tempat tidur, suami menghentikan nafkah dan tempat tinggal istrinya, meminta nasihat kepada kerabatnya yang dihormati, istri tinggal di rumah yang disediakan suami atau menyusukan anak 2 tahun penuh. Itu hak kewajiban istri. Sedangkan kewajiban suami membayar mas kawin kepada istri, memberi nafkah istri, biaya pengobatan istri, menyediakan tempat tinggal, pengadaan perabotan rumah tangga.